Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Tiara Anastasia dengan NIM 2020-31027 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain prosesor dan path data. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sistem komputer dan digunakan sebagai otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Fungsi prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diinput, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output. Macam-macam prosesor diantaranya adalah prosesor Intel, prosesor AMD atau Advanced Micro Device, prosesor Apple. Tujuan desain prosesor adalah untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi. Hubungan antara CPU dengan main memory ataupun dengan alat-alat input atau output dilakukan dengan suatu jalur yang disebut dengan bus. Hubungan antara CPU dengan main memory melalui jalur bus yang dilekatkan pada memori data register, memory address register, dan control unit di CPU. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU dengan alat-alat input-output tidak dilekatkan langsung ke alat-alat input-output tersebut, tapi dapat melalui suatu alat port atau DMA controller atau channel. Tipe-tipe prosesor. Yang pertama, uniprosesor adalah sebuah sistem prosesor tunggal didefinisikan sebagai sistem komputer yang memiliki unit pemrosesan sentral tunggal yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas komputer. Yang kedua, multiprocessing adalah penggunaan dua atau lebih central processing unit atau CPU dalam satu sistem komputer. Yang ketiga, prosesor array adalah central processing unit CPU yang mengimplementasikan set instruksi yang berisi instruksi yang beroperasi pada satu array data yang disebut vektor, dibandingkan dengan proses scalar yang petunjuk beroperasi pada item data tunggal. Keempat, prosesor jaringan adalah sirkuit terpadu yang memiliki set fitur khusus ditujukan pada domain aplikasi jaringan. Proses desain prosesor yaitu mengerti dengan baik setiap instruksi, menetapkan sumber daya hardware yang dihubungkan, register, flag, stack, dan lain-lain, menerjemahkan setiap instruksi, menganalisa sirkuit data path, dan mengaktifkan titik-titik kontrol. Langkah desain yang pertama, mendeskripsikan RTN. Pada tahap ini, setiap instruction set didefinisikan secara jelas dengan menggunakan register transfer notation. Menentukan data path, koleksi atau kumpulan register tambahan dan register penghubung yang diperlukan dalam proses pengeksekusian suatu instruksi yang termasuk dalam instruction set secara keseluruhan. Ketiga, mendesain perangkat keras sesuai dengan spesifikasi data path. Untuk melaksanakan tahap ini, desainer hanya memikirkan sinyal-sinyal kontrol yang harus di-generate agar suatu langkah dalam urutan prosesor pengeksekusian suatu instruksi dapat berlangsung, seperti strobe untuk meload register ke bus dan sebagainya. Yang keempat, membuat control unit. Membuat control unit yang akan menghasilkan dan mengatur sinyal-sinyal kontrol dalam urutan yang tepat, sehingga langkah-langkah dalam urutan prosesor pengeksekusian instruksi dapat berlangsung dengan benar. Mikrooperasi dikelompokkan dalam 4 tipe. Yang pertama, mikrooperasi transfer register berfungsi untuk menyalin isi salah satu register ke register lain tanpa mengubah isi sumber. Yang kedua, mikrooperasi aritmetika
berfungsi untuk melakukan operasi aritmetika pada data dalam register. Yang ketiga, mikrooperasi logika, berfungsi untuk melakukan operasi manipulasi bit pada data dalam register. Yang keempat, mikrooperasi pergeseran, berfungsi untuk melakukan operasi pergeseran pada data dalam register. Bahasa transfer register. Ada RTL atau Register Transfer Language. RTL adalah sebuah notasi yang digunakan untuk menentukan transfer mikrooperasi antar register, lebih ke tingkah laku instruksi dan organisasi sebuah komputer. Misal, R3 sama dengan R1, menunjukkan suatu transfer register sederhana yang melibatkan dua register R1 dan R3, di mana isi register R1 ditransfer atau disalin ke register R3. 1. Organisasi datapath. Penjelasan organisasi datapath yaitu merupakan sebuah sekumpulan register, yaitu register tambahan dan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan dalam proses eksekusi suatu instruksi. Datapath merupakan komponen hardware. Diistilahkan sebagai ALU, register sebagai penyimpanan sementara, circuit driver untuk mentransmisikan sinyal ke unit eksternal, memori atau I/O, circuit receiver untuk menerima sinyal dari unit eksternal. Antarmuka memori utama, flag MR strip W, bernilai 1 jika prosesor melakukan operasi tulis memori, bernilai 0 jika prosesor melakukan operasi baca memori. Flag SMMA, bernilai 1 jika operasi memori dalam progres, bernilai 0 jika tidak ada operasi memori dalam progres. MAR, menempatkan alamat memori. Operasi pembacaan memori oleh prosesor, menempatkan alamat memori dalam MIR, mereset flip-flop MRW menuju ke memori read, men-set flag SMMA, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Ketika SMMA menjadi 0, maka prosesor meload data dari memori ke NDR. Operasi penulisan memori oleh prosesor, menempatkan alamat memori dalam MIR, menempatkan data dalam MDR, men-set flip-flop MRW menuju memori write, men-set flag SMMA, memeriksa apakah flag SMMA sudah menjadi 0. Ketika SMMA menjadi 0, maka prosesor mulai operasi lain. Register file terdiri dari sekumpulan register prosesor dan terdapat dua tipe register. Yang pertama, program addressable register untuk menyimpan operan dan hasil, dan untuk register khusus seperti stack pointer. Yang kedua, cache path register untuk register sementara oleh unit kontrol untuk penyimpanan hasil sementara dan sebagai konstanta yang diperlukan selama eksekusi suatu instruksi. Waktu akses register file sangat cepat dibandingkan waktu akses memori utama. Secara fisik, register file berada dalam prosesor. Register file berada dalam memory cache yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer antara prosesor dan memori utama. Memory cache tak terlihat invisible oleh program. Program walaupun kecil tidak dapat disimpan di register file karena prosesor tidak mengambil instruksi dari register file. Mungkin untuk pembahasan mengenai desain prosesor dan path data sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.